Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rusdi dengan NIM 200204500009. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Alimuddin Saban Miru, MPD, selaku dosen pembimbing materi pembelajaran filsafat ilmu dan teman-teman mahasiswa semua sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya sehingga kita semua masih diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membuka presentasi saya dengan topik filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh fenomena kehidupan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yakni philein yang artinya mencintai, dan sophia yang artinya kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Filsafat ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya hakikat dan logos yang artinya teori. Filsafat ontologi membicarakan tentang hakikat segala sesuatu, ilmu yang mempelajari prinsip yang paling mendalam. Aliran dalam filsafat ontologi diantaranya adalah monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, realisme, dan agnotisme. Monisme sendiri diartikan sebagai konsep metafisika dalam teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Dalam dualisme terdapat dua substansi atau realita, sementara dalam pluralisme terdapat banyak realita. Dualisme sendiri adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Sedangkan pluralisme terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan kebudayaannya masing-masing. Nihilisme adalah sebuah pandangan filosofi yang sering dihubungkan dengan Friedrich Nietzsche. Nihilisme mengatakan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki suatu tujuan. Realisme di dalam seni rupa berarti usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Agnotisisme adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal spiritual adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Filsafat epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Filsafat epistemologi merupakan cabang filsafat yang menceritakan tentang asal dan kebenaran objek. Aliran-aliran dalam filsafat epistemologi diantaranya adalah yang pertama, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Yang kedua, rasionalisme atau gerakan rasional adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis
yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indramawi. Yang ketiga, fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu dalam studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan, akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Yang keempat, dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dirunut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat positisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Dan yang terakhir, pragmatisme. Pragmatisme diartikan sebagai aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Yang selanjutnya, filsafat aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang artinya nilai dan logos yang artinya teori. Filsafat aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Objek material aksiologi adalah perbuatan atau tingkah laku manusia secara sadar dan bebas. Aliran dalam filsafat aksiologi diantaranya adalah vitalisme dan teologi. Vitalisme sendiri diartikan sebagai suatu doktrin yang menyatakan bahwa suatu kehidupan terletak di luar dunia materi, dan karenanya pada konsep ini kehidupan dan materi tidak bisa saling mengintervensi. Kedua, teologi atau kadang disebut dengan ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritual, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Perbedaan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, pengetahuan mengenai suatu hakikat. Hakikat sendiri merupakan segala sesuatu yang ada dan tidak mungkin, yang mencakup pengetahuan dan nilai. Epistemologi, suatu pembahasan yang di dalamnya menerangkan tentang pembicaraan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Aksiologi menjelaskan tentang penggunaan filsafat atau untuk apa filsafat itu digunakan. Kesimpulannya yaitu tinjauan ontologi, manajemen kelas teori, belajar sibernik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar, mulai proses pengolahan informasi. Teori belajar sibernik merupakan pengembangan teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Tinjauan epistemologi. Tinjauan epistemologi, manajemen kelas teori, belajar sibernik adalah proses pengolahan informasi dalam ingatan, dimulai dari penyediaan informasi encoding, diikuti penyimpanan informasi store, dan diakhiri dengan
mengungkapkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Retrieval. Informasi dalam ingatan sensorik tersimpan untuk sesaat saja, yang selanjutnya tersimpan dalam ingatan jangka pendek, short-term memory. Informasi penting yang tersimpan dalam ingatan jangka pendek selanjutnya diteruskan pada ingatan jangka panjang, yaitu long-term memory dalam bentuk yang abstrak. Gambaran dalam bentuk arti. Jika diperlukan informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang, ini dapat dicari lagi melalui proses rekonstruktif. Tinjauan aksiologi manajemen clustering belajar sibernetik berkenaan dengan bagaimana cara mengelola pembelajaran yang baik, yakni dengan menempatkan peran penting elaborasi, organisasi, dan konteks untuk mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dan dalam memori. Memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang memperhatikan kapabilitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.